Jelas-jelas kemarin di HUT itu pidatonya Mega bahwa dia tidak punya ada masalah dengan Prabowo, ya kan? Nah tinggal teknisnya bagaimana, ininya bagaimana, ya butuh proses. Prananda itu ngomong ke saya, Om jangan terlalu bantu Puan dong, ya kan? Maksudnya biar perhatian ke dia juga, Puan. Om jangan ke Puan aja, kayak gitu loh. Jadi 6 bulan sebelum meninggal bapaknya, Taufik panggil aku dengan Pramono ke Tekumar supaya membantu Puan dalam karier politiknya. Jadi kalau fakta dan tidak dibuat-buat, si Hasto sendiri sudah dia tahu diri harus berhenti jadi sekjen. Aduh. Loh iya ini banyak ya disalah tafsirkan, diputar balikan. Kemudian kembali lagi mengenai Prabowo itu. Jelas-jelas kemarin di HUT itu pidatonya Mega bahwa dia tidak punya ada masalah dengan Prabowo, ya kan? Nah tinggal teknisnya bagaimana, ininya bagaimana, ya butuh proses. Berterima kasih bahkan di awal kepada Pak Prabowo. Iya. Padahal itu TAP MPR-nya Pak Jokowi. Zaman Pak Jokowi. Dan kemudian seperti katakanlah ya kalau kita bicara kenegaraan, bicara kemudian protokoler segala macam. Aula itu kemarin semua menghadap ke Mega, di belakang gambar Mega siapa? Bung Karno. Mana? Prabowo sama Gibran. Oh ada ya foto ya? Iya. Dan itu tidak ada reaksi, tidak ada ini, dianggap wajar. Karena protokol secara pengaturan nasional begitu. Oh emang ada fotonya Gibran itu? Kita nggak Ada kemarin. Oh, canggih juga pengamatan Opung. Loh, tinggi. ada. Opung melihat ini ada reaksi ya. Pasti ada reaksi di bawah kan? Iya. Kenapa ada foto Gibran? Iya. Makanya disampaikan. Tapi nggak ada tetapi- interupsi berani. Iya, tapi buat Mega atau buat pimpinan orang-orang PD itu tidak jadi masalah. Iya itu kan keharusan Po. Loh, bukan, enggak maksud aku tidak sampai setebal itu sentimen Iya, atau ketidaksukaannya gitu. Dalam urusan bernegara selesai. Iya. Iya kan? Ya, gue mau menjuru Iya, bicara Opung nih dalam konteks ini. Urusan bernegara. Urusan partai, urusan politik kita belum beres, urusan personal kita belum beres. Betul. Tapi dalam urusan bernegara gue clear. Bernegara, Iya. konstitusi, gitu-gitu Gua terima makanya. lu di situ kan. Iya. Pung. 4 term juga ya, Pung ya. Enak juga jadi juru bicara PDI menjelaskan itu tuh ya. Loh, Bo. Sur juga Tuan Bowo. Iya ini penjelasan pertama Bu yang menurutku masuk Tuan akal. Bowo langsung sur itu. Wah emang negarawan PDI Perjuangan ini kan, ya kan. Gerindra adalah adiknya PDI Perjuangan, ya kan? Ulang lagi kan. Itu lebih ke Loh yang Bang ngomong itu Surya Prabowo. itu. loh. Iya. Hah? Prabowo yang Iya, ngomong itu. diulang lagi. Maka saya tanya dulu almarhum Permadi sama si Rahma. Rah, ngapain kau masuk di Gerindra? Waduh Pan, dia lebih Soekarnois daripada PDI gitu ya. Ah ya bener, aduh udahlah gitu. Itu Rahma ngomong. Permadi lagi. Permadi, begitu deklarasi Mega Prabowo, langsung dia pindah ke Prabowo. Ya semua spek Prabowo, semua spek Soekarno ada di Pak Prabowo. Ada Pak Prabowo. Termasuk kecuali- appearance ya, kecuali satu hal. Iya itu. Pak Jumlah. Prabowo enggak, Pak Prabowo tentara, Bung Karno enggak. Pak Prabowo suka naik kuda, Bung Karno enggak? Iya, enggak suka. Iya, benar. Bung Karno kan takut naik kuda kan Takut, katanya. takut. Pernah mengamuk kudanya. Iya, itu ada cerita bener kan? Iya di bawah. Yang bendera lain yang beda? Ya udah, cukup Opung gimana? Pung, tapi kemarin gini yang kita kembali ke HUT kemarin, acara HUT kemarin ya. Yang kita juga bayangkan adalah ini kan HUT pertama, HUT acara besar pertama setelah Sekjen Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan waktu itu beberapa waktu lalu Bu Mega sempat bilang, kalau Hasto ditersangkakan saya akan datangi KPK macam-macam. Kita membayangkan HUT kemarin akan jadi arena perlawanan dan kemarahan dari Bu Mega atas apa yang terjadi dalam konteks politik. Dan hari hukum ini belakangan. katanya Pak Sekjen Hasto Diperiksa. Betul. Nah, Opung, kenapa akhirnya itu tidak terjadi, Pung? Tidak ada kemarahan, tidak ada. Apa udah ikhlas atau gimana? Apa udah ikhlas Nggak, atau jadi begini ya. Ini, akan ada transisi yang baik? Moga-moga jangan dituduh lah kita sombong. Teror, intimidasi,
permainan kotor, politik thinking, apa segala macam ini sudah banyak makan asam garam. Jadi bayangkan 20 tahun yang lalu, Sekjen PDI Perjuangan, Sekjennya Megawati, Alexander Litai, diculik. Bersamaan dengan korban-korban penculikan waktu operasi yang dulu itu. Diculik, aku termasuk orang yang diminta Mega cari dia di mana nggak dapat 10 hari hilang. Ini bukan diculik, dipanggil ke KPK. Lebih dahsyat Alexander Litai. Artinya secara batin ya, waktu itu yang diapakan. Artinya mau saya bilang, partai ini, Mega ini sudah banyak mengalami. Cuma kan kepahitan. Sekjen Hasto nggak ada hubungannya sama kasus korupsi. Alex Litai nggak ada kasus korupsi, hubungan penculikannya waktu itu, Kupung. Ini bukan soal korupsi atau tidak korupsi. Apa yang terjadi ke tubuh PDI Perjuangan. Ada bendera korupsi, ada bendera intimidasi, ada bendera anti militer atau apa gitu loh. Tapi faktanya ini membuat cukup resah, cukup ini gitu loh. Artinya penderitaan-penderitaan yang dilalui ini hampir tidak ada seperti sedahsyat penderitaan yang dialami oleh PDI dari partai lain. Gitu. Sebutlah partai mana aja, gitu loh. Itu yang mau saya gambarkan. Jadi kalau tadi dikatakan kemarin ada suasana perlawanan, suasana apa enggak? Dan kemudian nggak ada suasana perlawanan. Justru itu pertanyaan Budi, kenapa nggak ada? Iya, padahal kan kemarin Bu Mega saya datangi KPK gitu kalau Kapolri gitu kan. Kapolri disebut-sebut. Iya, pokoknya dia. Ya kenapa nggak ada gitu, Bu? Apa yang nggak Artinya udah biasa. Atau Bu Mega menerima fakta bahwa memang ada problem hukum yang harus dihadapi oleh Pak Sekjen. Iya. Itu kan sudah berjalan, ya kan? Maka itu ada pra-peradilan ditempuh. Ada tim hukumnya yang mengapakan ini. Kita lihatlah proses ini, gitu loh. Nah, bisa saja dipakai jadi panggung, bisa macam-macam. Tetapi terus yang mau saya gambarkan itu PDI Perjuangan tidak panik, PDI Perjuangan tidak menjadi chaos, PDI Perjuangan tidak jadi salah tingkah dengan kasus ini, gitu loh. Nah, kemudian juga jangan juga naif, aku menyerukan seakan-akan ada sekte-sekte, ada faksi-faksi di dalam partai yang sedemikian mengental dalam memperebutkan kekuasaan untuk di Kongres nanti April. Sekarang terus terang aja saya yang berkecimpung, saya sudah melihat beberapa kali pengkhianatan, beberapa kali hampir nggak ada aku lihat yang tajam. Bahwa Pacul mau dianggap membuat apanya, enggak juga aku lihat. Aku tahu Pacul kalibernya dia, kualitasnya aku tahu. Dia termasuk orang yang saya besarkan, Paculnya, gitu loh. Ada Puan, ya kan, siapa sendiri pernah di awal-awal 10-15 tahun yang lalu si Prananda itu ngomong ke saya, Om, jangan terlalu bantu Puan dong, ya kan, maksudnya biar perhatian ke dia juga, Puan. Om jangan ke Puan aja, kayak gitu loh. Jadi, padahal kemudian itu yang saya bilang 6 bulan sebelum meninggal bapaknya, Taufik panggil aku dengan Pramono ke Tekumar supaya membantu Puan dalam karier politiknya, gitu loh. Kami dua dipanggil. Aku minta kalian dua membantu Puan dalam karier politiknya kayaknya. Jadi dan Opung setuju waktu itu. udah setuju, udah dilaksanakan dong. Tapi kenapa Opung malah dorong Ganjar bukan Puan waktu Apanya? Pilpres kemarin, Bung? Dorong siapa? Ganjar, bukan Puan. Ya Mega udah Ganjar. Bisa aja, Pak. Bisa. Bandito. Loh Mega udah Ganjar. Kita kan ada bersama Opung di masa-masa itu, Pung. Enggak ini. Opung ini kita saksi sejarah Opung. Iya. Gak bisa Opung boleh saksi sejarah partai, kami saksi sejarah Opung. Opung jangan tipu-tipu juga lah. Loh, Aku. Mega Ganjar. Ya setelah Iya, Opung, setelah Opung operasi. Kan Opung operasi habis nih. Iya kan, gosong. Sampai Bu Mega bilang, Nggak nyampe aku ke situ. benar juga si Pandar ya kan. Iya, ini kan udah selesai nih. Aku kan lihat foto-foto pergerakan Opung juga waktu itu. Iya, lebih sering ketemu Ganjar Opung daripada ketemu Mega. Apalagi Mbak Dulu Puan. sebelum itu. Iya. Iya. Padahal dititipi sama Pak Taufik suruh rawat siapa?
Mbak Puan, bukan kecuali Pak Taufik bilang kau jagalah Ganjar. Itu masuk akal Kau janganlah buatku. Puan dan Ganjar pandai. Gak ada pesan itu kan? Nggak ada. Ganjar di pesan Kenapa Opung? Coba. Padahal Opung bolak-balik ke Kalibata kan? Iya. Phone call sama Pak Taufik kan? Iya kan? Ganjar kita titipin nggak sama Pak Taufik itu? Siapa? Ganjar. Belum Kan? Ada di CTP 2 orang. ada. Nggak ada di CTP dalam pelaksanakan. Siapa? Pacul sama Ganjar. Hah? Kok Pacul sama Ganjar dulu waktu itu makanya kita tarik dia ke fraksi. Jadi aku waktu itu sekretaris fraksi, aku bikinlah ini wakilku yang 2 orang ini. Gitulah di situ. Dan Cahyo Kumolo sentimen sama orang ini 2. Tapi tuh saya minta tolong sama Taufik. Fik, kok jadi Cahyo nggak suka sama orang ini 2 gitu. Nanti gua ngomong sama Cahyo gitu. Jadi keterlibatan. Tapi 2 orang ini waktu itu udah berkelahi atau belum? Mana? 2 orang ini. Ya kompak ini dua-duanya. Tapi jauh banget. Jauh banget sama sekarang ya. Itu siapa yang berubah? Ini dua-dua ini tanyalah Pacul Jumat mau ke Semarang, dia mesti ke kamarku di DPR gitu loh. Sekretaris fraksi. Belum sekretaris fraksi Enggak, dia. Opungnya iya, sekretaris fraksi. Tapi ngobrol nggak mereka dulu berdua? Siapa? Ganjar sama Pacul sama Ganjar nih akrab. Akrab, tapi memang udah ada rivalitas di antara berdua. Enggak, di antara mereka berdua udah lama ada rivalitas. Saya malah terbang ada 2-3 kali ke Semarang waktu dia secara terbuka dimuat di media media Merdeka waktu itu menyerang Pacul menyerang Ganjar. Terbuka di media gitu loh. Di sini juga terbuka. Aku datang, ada apa? Kenapa kau begitu gitu loh? Wah ini angkuh apa macam-macam begitu. Padahal Opung nggak dititipi menjaga Ganjar sama Pak Taufik nih kan? Apa ya? Waktu dulu kan sebelum meninggal tuh. Aha. Titip Ganjar Pan gitu nggak ada kan Pak Taufik ngomong Titip gitu. Puan kan? Titip Puan kan? Jadi gini. itu kan anak kau. Tapi kenapa Opung lebih ke Ganjar dibanding ke Puan? Enggak, sekarang gini. Ini pertanyaan nih. Ini jawabannya. Ini siapa nih yang Iya. setia dan loyal dan melaksanakan Opung udah kayak pesan? Pak Jokowi juga. Opung. Bukan dengan dulu. Dengan dulu. Kan udah deal sama Pak Taufik nih. Iya, Iya nggak? udah Udah deal. Sama kayak Bu Mega dengan Pak Iya, Jokowi ini udah masih deal. lihat loh Opung. Udah teken Opung. Tapi sekarang Puan sendiri tak berminat jadi wapres bagaimana? Kata siapa? Itu berminat. Jadi Kata presiden. siapa? Jadi Kata siapa? Waktu itu berminat loh aku bantuin. Enggak, orang kan ada kampanye kepak sayap. Dia, yang ku tangkap nggak ada pernah. Aku tangkap bahwa dia berminat. Ini fakta baru lagi. Fakta baru lagi nih. Opung ngata-ngatain Jokowi ini, Jokowi itu. Opung dipesenin sama Pak Taufik loh 6 bulan sebelum meninggal. Loh, iya. Apa pesan Pak Taufik mau kepada Opung? Bantu dalam karier politiknya. Nah, bukan bantu menjadi presiden, bukan. jadi capres. Emang sakti, sakti. Lo bukan. Jadi capres itu bukan perjalanan karir politik. Kelia jangan sesatkan aku. Mana bisa kita? Yang ada kami Opung sesatkan selama ini. Cucu-cucu Opung ini punya celah sedikit. Masuk orang ini ya. Itulah Pung. itulah, Pung. Jadi semua orang pernah juga kadang-kadang terselip ya kan. Ya kan. Beda. Kalau nggak mau tapi. dibilang ingkar janji kan ya. Kalau Puan memang berminat ke situ, aku yakin dia pasti ngomong Opung, ke saya. boleh aku juru bicara Opung soal ini? Ya. Izin Bung. Aha. Coba. Bantu Puan untuk sampai ke karir politik yang lebih baik. Kan itu pesannya kan? Iya. Bukan jadi presiden kan? Iya. Nah, menurut Opung, Karir di politik lebih saat baik. itu karir politik Mbak Puan sebaiknya fokus di legislatif dulu. Memperkuat di situ, memperbesar pengaruh partai di situ, ya kan? Mas Ganjar udah punya rekor di eksekutif, Iya. ya kan? Bantu karir Mbak Puan di legislatif ini kan berkembang terus kan? Kenapa lu nyebokin Opung Ya lu? kan, menjuru Iya bicara. bener. Iya. Kasihan. Nanti Opung keceplosan macam-macam. Terus kita melindungi Opung. Ya, makanya Opung, biar makanya jangan Opung sampai tadi udah keras statementnya bos. Jangan kau sesatkan aku. ya, makanya Opung bantunya Ganjar buat calon presiden. Iya. Opung bantu agar Mbak karir Puan. Mbak Puan, agar karir Mbak Puan di legislatif juga berkembang. Dia bukan sederhana ya. Dan ini bukan orang luar atau pihak ketiga segala macam. Kalau betul seperti pertanyaanmu tadi, dia berminat mau jadi presiden, aku yakin dalam kedekatan dia akan ngomong. Ini nggak ada pembicaraan sampai ke tingkat itu. Oh karena tidak ada pembicaraan, Opung nggak menangkap sinyal apa-apa dari Mbak Puan? Iya. Nggak menangkap sama sekali? Nggak.
Sama sekali. Iya, karena aku sendiri terus terang artinya Kita aja nangkap pinggir jalan. Kan ada baliho di mana-mana, ada gimana Opung ini? Kepak sayap iya kebinekaan. dari dia sendiri belum pernah terucap ke saya. Emang Ganjar dulu berani berucap ke Opung jauh-jauh hari Berani. sebelumnya. Opung, Apa ya? Bang, aku mau jadi presiden. Meskipun Bu Mega belum perintah, aku mau jadi presiden. Ya, Emang? ya sampai begitu. Nah, ya, kenapa ya. Opung bisa tahu Ganjar punya Ya minat jadi sama aja presiden? dua-dua Opung? mereka itu. Udah. Nah, terakhir. Ya. Kita mau nanya Next. Next, Empung. Jelang Dari info yang kemarin, suasana kebatinannya kira-kira Bu Mega ke depannya ini ya akan tetap di jalur yang sekarang, status quo. Ketua umum? Maksudnya apa Enggak, status quo di posisi mana? politik PDI. Oh ya. iya. Atau memang ada rencana perubahan? Kan status quo oposisinya juga nggak oposisi banget. Melihat kemarin udah puji-puji Pak Prabowo. Iya kan, sur kan Pak Prabowo kan. Lebih lengkap lagi dong pertanyaanmu itu. Apa? Apalagi dikaitkan dengan bagaimana dengan nasib Jokowi. Iya itu. Iya kan? Iya pasti ke situ ujungnya. Nah, terus Apakah kedekatan Pak Prabowo akan jadi hambatan bagi Bu Mega untuk makin dekat? kalau dengan aku lihat ya Pak Prabowo? dalam pemahaman pengertian saya politik, ini akan berproses sendiri nanti, tidak usah keluar energi mempertemukan mengapakan Jokowi dengan Prabowo, memisahkan. Karakter orang ini dua yang akan nanti memisahkannya. Ambil contoh lah. Dengan langkah pertama penghematan nggak boleh keluar negeri. Itu Indonesia menghemat 14 triliun menurut Prabowo. Dilarang semua sekarang, nggak perlu keluar negeri. Berarti zaman Jokowi ada pemborosan, gitu loh. Ini secara tidak langsung nih mengapakan. Belum lagi nanti akan terbuka, akan terkuak. Jadi ibarat air dengan minyak. Nggak usah mesti ada satu rekayasa, diapakan ini, kemudian dia akan berpisah sendiri. Ya. Karena yang saya tahu, tidak ada 1 milimeter pun, satu kalimat pun doktrin bohong di Kopassus. Nggak ada. Apalagi doktrin pengkhianatan. Nggak ada. Nah si kawan sudah biasa, si kawan tak biasa. Gitu. Air minyak. Iya, air minyak. Jadi nggak usah. Oh bagaimana ini, bagaimana nanti kedudukan dia, bagaimana. Nggak ada, lihat aja prosesnya. Ya, kita kan baru denger ini dari Opung. Loh, enggak, ini kasat mata. Iya. Tahu teknik aku berbohong? Investor sudah mau masuk ke IKN. Dari Singapura sekian. Dari Qatar sekian. Dari apa sekian. Ada sekian. Kau tahu teknik aku berbohong? Nah itulah. Gue bilang investor udah ada. Padahal tak ada investornya. Yang ada oligarki. Aku bawa ke sana. Kalau Opung berbohong aku tahu langsung. Loh, enggak, artinya maksud aku tidak usah fitnah, tidak usah tuduhan Jokowi berbohong. Dia sendiri mendeklarasikan dirinya, memproklamirkan dirinya itu bohong. Apa buktinya? Ini buktinya. Kan bohong sama tidak tercapai beda cerita, Bu. Apanya bohong? Bohong sama nggak tercapai gitu. Loh dia bilang ada investor tapi tak ada investor? Ya kali aja ada perubahan di tengah Loh jalan. enggak itu Atau belum tercapai. Loh iya katakanlah belum tercapai. Ya kasih tahu dong belum tercapai. Ya sambil dia ngomong aku gigit. Yang mana lah pernah digigitnya? Gitu loh. Lo enggak. Ini barang nih karakter barang kawannya beda. Iya. Ini Prabowo sama yang begini. Loh kita kan aku sendiri ikut terlibat untuk bagaimana mempertemukan mereka. Bagaimana supaya mereka ini. Jadi Opung ini posisi PDI kayak nungguin durian aja ya. Brutuk gitu baru masuk gitu atau masuk gimana? kemana? Ke Pak Prabowo. Ya enggak ukuran lah mesti masuk di situ. Ada Pak Budi Gunawan. Iya. Itu pertanyaan aku nyambung nih. Bener nggak? Banyak yang bilang bahwa beberapa orang bilang PDI Perjuangan sebenarnya secara de facto sudah bergabung dalam pemerintahan. Karena di situ ada Menko Polkam Jenderal Budi Gunawan. Nah seberapa benar apa seberapa salah tuh Pung? Ya tergantung melihatnya dari mana gitu loh. Kalau secara struktural partai dia bukan orang partai.
Cuma Budi secara Gunawan. kultural, Secara historis dia kedekatan dia sama Mega sama kita gitu loh. Terus Iya kan? bisa dianggap bagian dari keluarga besar PD Perjuangan nggak, Kita Pak Budi dari- Gunawan di Iya, sana? bisa saja tetapi tidak itu jadi ukuran gitu loh. Ya Budi Gunawan ya Budi Gunawan gitu loh. Tidak usah mesti dikait-kaitkan dengan struktur partai. Mungkin nggak Pak Budi Gunawan ada di posisi itu tanpa restu dan blessing dari Ibu Mega, Pung? Dari pengalaman Saya Opung pikir ini. sudah dengan sendirinya. Yang saya katakan tadi ini proses panjang. Aku kan tadi kasih tahu bagaimana Jokowi mengatakan ke saya kebaikan daripada Budi Gunawan, kebaikan daripada Pramono. Itulah yang dia ranking yang baik selama dia, gitu loh. Itu ngomongan Jokowi ke saya. Jadi apalagi dilihat kerja kerasnya dia mempertemukan dia dengan Jokowi, Prabowo, gitu loh, dan berhasil. Kisah sukses dia dalam lobby, dalam negosiasi. Wajar dong aku bikin dia Menko. Gak usah mesti kuliah di PDI atau tak PDI. memang ada jasa jangka panjang yang Ada. udah Bukan karena faktor Mega. di situ. Bukan, bukan. Ya mungkin ada, cuma Iya. yang dominannya lebih ke jasa jangka panjang. Iya. Nah, mungkin untuk mungkin nggak untuk mendekati Bu Mega, Budi Gunawan diambil. gitu. jadi Iya, Prabowo, sebagai panjer ya. iya, Panjer, jadi, Bung. iya, supaya- jadi Prabowo sendiri supaya pakeo dengan Jokowi dalam apa gayung bersambut, dia ngomong ke Jokowi mengenai BG nyambung karena aku ingat bagaimana Jokowi berapa kali mengatakan dialah orang yang baik sama saya, gitu loh. Kemudian terlibat lagi ujung tombak BG di dalam proses mengakurkan Jokowi sama Prabowo. Ya wajar, Oke. nggak usah dikait-kaitkan dengan macam-macam gitu loh. Oke, kasih dulu paten. Paten ya, Bung. Berarti paten Pak Budi Gunawan ya. Loh, itulah perjalanan proses dia, gitu loh. Jadi nggak usah diruet-ruetin. Nggak ruwet, Ya, justru malah Bung. loh, ini peristiwa bersejarah yang itu gini ya. Banyak termasuk juga pengamat-pengamat banyak juga mengatakan banyak menafsirkan karena kekurangan pengetahuan, kekurangan informasi. Sama dengan bagaimana Jokowi bisa sebagai presiden, dia didorong-dorong, diintervensi dari belakang. Ya kan, si Fakhri kan ngomong begitu. Dia diintervensi dari belakang, diatur-atur dari belakang. Nggak taunya sifat kawan ini, Jokowi ini yang ngelongso. Mas kenapa nggak ditindak ini? Aku belum ketemu ibu. Mas kenapa nggak ini? Nanti aku tanya pendapat ibu. Aku ajari dia ngelawan Mega. Kenapa Luhut Panjaitan tidak masuk di kabinet? Mega nggak setuju, Mas Panda. Loh, kamu punya hak prerogatif. Mega juga punya hak prerogatif, dia rasakan tuh. Oh begitu ya, kata Jokowi. Katakanlah sama Luhut, sabar dia nunggu. Ini bukan teori-teori pengalaman aku. Iya. Bukan aku dengar dari orang. Gitu. Fakta empirik nih Bung. Iya. Mas, kenapa nggak angkat Luhut? Luhut tanya saya. Megawati nggak setuju ibu. Aku mesti tunggu ibu dulu. Opung ajarin lah cara melawan Mega ini. Aku kan? ajarin. Nah, berarti Opung ini guru yang paten juga kan? Jangan-jangan apa yang dilakukan Pak Jokowi yang ngajarin Pengembangan Pengembangan ilmu Opung Untuk ini kan? iya, aku pun kaget-kaget ke pengembangan. Punya saham juga Iya. berarti? Aku salah juga lah, ada salah juga lah, aku ajar-ajarin dia. Salah aku itu. Tapi dengan niat baik. Iya. Pung, ini yang terakhir banget nih Pung. Ini kan Mas Hasto lagi terkendala masalah hukum, ini jelang Kongres bulan April ini ya. Apa yang akan terjadi di internal PDI Pung? Apakah Bu Mega akan tetap lanjut lagi? Apakah Sekjen nanti Bu Mega tetap akan kekeh Tunggu mempertahankan? dulu, Ibu Mega maju apa tidak Mas maju Hasto. itu yang aku tahu dan aku alami itu juga harus mendengar 39 di ketua-ketua DPD. Itu gitu loh. Tidak pernah diliwatin itu, proses itu. Ketua-ketua DPD di daerahnya masing-masing kumpul ini, bikin rakercap, terus rakerda, kemudian baru masuk Jakarta gitu loh.
Masa 38 bilang Bu Mega ada satu yang enggak kan? Iya, Loh, bukan. keterlaluan juga. Enggak, dengar dulu. Itu bisa tumpes itu, Po. Boleh aja mengatakan enggak, tapi tentu kasih argumentasi apa yang enggak, bukan gerila-gerila politik gitu loh. Itu berani tuh, Bu. Bukan gerpol. Ada nggak yang berani bilang enggak? Ya apa alasannya, bukan soal berani enggak berani. Aku tidak melihat ada celah Mega ini ada kelemahan apanya, dia malah kekeh, malah kulihat strong woman ya. Iron Lady. Kayak siapa dulu Inggris itu? Thatcher. Iron Lady. Aku lihat dia Iron Lady. doa aku cuma dia tetap sehat itu aja, dikasih Kita pun itu kegembiraan. sama kayak doa kita buat Opung ya. Iya, puasa. dikasih kegembiraan dia gitu loh. Nah, kembali pertanyaan tadi, bagaimana nanti proses ini itu sudah ada sistem mekanismenya sudah ada. Nah, Gitu loh. dengan Sekjen Mas Hasto yang lagi berproses hukum ini apakah akan tetap dipertahankan atau Itu jadi gini ya, di organisasi itu sudah ada plan A, plan B. udah ada plan B? Iya dong, kalau nggak ditahan dia gimana, kalau ditahan dia gimana. Siapa aja, Bu, yang dan bagaimana plan B dan plan C ya di luar Mas Hasto ini? Mega ini kan punya inner circle. Ini kan ada Watubun di situ, ada siapa di situ, Oli, ada Said Abdullah, ada siapa, Pramono. Nah, kalau artinya dengan pidato yang soft ke Pak Prabowo kemarin bisa nggak kita simpulkan kalau misalnya plan B-nya nanti misalnya Mas Hasto ada apa-apa ya? Itu akan orang yang ramah terhadap rezim dalam tanda kutip. Bisa berkomunikasi, lebih kompromis, tidak keras-kerasan. Ya nggak ditentukan, nggak ada kasusnya siapa, loh, kecetek kali lah itu sih. Enggak kan kalau kasus Mas Hasto membuat Mas Hasto tidak bisa aktif sehari-hari lagi. sebagai Iya, sekjen. Ini Kalau ada pemain-pemain- apa-apa. Nah, yang aku bangga terus terang sebagai senior pendiri partai, aku lihat terus terang banyak kali anak-anak muda atau yang kader-kader PDRI yang jagoan-jagoan. Ambillah Baskara, ambillah Adian Pitupulu, ambillah siapa. Banyak kali. Siapa? Baskara, calon-calon sekjen menurut Opung siapa yang paling pantas paling menggantikan Mas Hasto kalau udah apa-apa? Tidak usah aku dahuluin dong. Nah, tadi Opung udah sebut dua. Iya, Bukan sekjen, artinya kader-kader Iya yang kan artinya PDI selalu punya pemain cadangan banyak lah gitu kan. Iya, Jadi kalau fakta Iya. dan tidak dibuat-buat, si Hasto sendiri sudah dia tahu diri harus berhenti jadi sekjen. udah 2 kali. Iya, dan belum pernah terjadi dalam sejarah PDI. Ada dulu 1,5 Alexander Litai. Iya. Alexander Litai. Kasus khusus lah itu. Ya kasus khusus, ya, hampir sama dengan dia ini gitu loh. Jadi kemudian siapa yang kemudian jadi apa? Saya pikir stoknya itu sudah cukup banyak. Basara, Adian, siapa lagi tadi? Apa? Ada Siapa ini siapa nih? ada TB, ada si Siapa? Utut, Oh, TBS. ada Utut, ada si ini, banyak lah. Aku sendiri terus terang yang mengikuti partai ini puluhan tahun, ini yang paling apa aku lihat Squad paling paten. kader-kadernya, iya, berkualitas gitu loh. Oke ya. Oke. Ya. Paten Opung. Makasih Opung. Kamsiah. Merdeka. Oh, iya. Merdeka.